Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathah Rizky Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 2, semester 2. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang moderasi beragama. Langsung saja, pengertian moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama ialah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri pemahaman agama yang sangat liberal. Nah, jadi istilah moderasi beragama ini memang baru digunakan di Indonesia. Namun, ide dan semangat moderasi beragama itu sudah tumbuh dan tertanam sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Secara umum, moderasi beragama ini dipakai dalam konteks akidah, syariat, akhlak tasawuf, dan ada juga dikenal dengan Jabariyah dan Qadariyah. Ada Khawarij dan Mu'tazilah. Ada Wujudiyah, Muwahhid dan Wujudiyah, Mulhid. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama terkait penguatan konsensus ideologi Pancasila yang bukan negara agama dan bukan juga negara sekuler. Jadi bebas ya, tapi bebas melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri moderasi beragama itu? Nah, jadi ciri-ciri moderasi beragama itu dapat diketahui dari beberapa hal yang melekat. Yang pertama, toleransi. Hal ini dapat dimaknai dengan penerimaan terhadap keyakinan, ekspresi, pandangan, dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Namun, tetap memegang teguh pandangan dan keyakinan masing-masing. Toleransi bertalian pula dengan sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, moderasi beragama akan melahirkan sikap pemahaman dan tindakan untuk menghindari bahkan menolak kekerasan atas nama agama. Kekerasan atas nama agama ini biasanya menjadi dalil agama karena sikap berlebihan dapat melahirkan tingkat kekerasan pada sesama, bahkan pada ranah sosial. Selanjutnya, yang ketiga, dalam melihat dan menelaah budaya lokal Indonesia yang begitu banyak sekali ragamnya budayanya. Personal yang moderat cenderung menjadikan dirinya ramah terhadap tradisi. Fenomena dari hasil budaya yang dikembangkan menjadi tradisi dipandang sebagai sebuah khazanah yang perlu dirawat dan dilestarikan. Tradisi dipandang memiliki nilai kebaikan untuk mempertahankan harmonisasi sosial dalam bingkai keragaman dan menjaga keutuhan NKRI. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dalam kehidupan bersama dan kebangsaan. Jadi ciri-cirinya itu dalam kehidupan bersama dan berkebangsaan. Moderasi beragama ini dikaitkan dengan penerimaan terhadap prinsip kebangsaan dan kenegaraan. Bangsa besar yang dibangun dan dirawat secara kebersamaan dalam kemajemukan perlu dijadikannya landasan dalam mengukuhkan komitmen kebangsaan. Persatuan dan kesatuan bangsa dengan seluruh keragamannya tetap diusung dan dipegang secara teguh dengan memperhatikan kerukunan sosial dan keagamaan untuk tetap menjadikan negara dalam keadaan makmur dan rukun. Baik, selanjutnya ada namanya tujuan. Nah, jadi kita bertanya-tanya apa itu tujuan moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama yakni memuat tentang kebijakan penguatan moderasi beragama yang pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama.
Dan selanjutnya ada contoh moderasi beragama. Jadi contoh-contoh dalam moderasi beragama, yang pertama memahami realitas. Bagaimana cara kita untuk memahami realitas, itulah contoh beragama yang dikemukakan bahwa Islam itu relevan dalam setiap zaman dan waktu, seperti itu. Disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah-rubah, seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tempat, seperti zakat fitrah dengan beras, gandum, dan sagu, tergantung yang menjadi makanan pokok pada masyarakat itu. Jadi apabila misalnya kita pergi ke suatu negara seperti itu, kita kan negara kita di Indonesia, kita menetap di Indonesia. Di Indonesia zakatnya fitrah itu dengan beras, makanan pokoknya. Dan misalnya kita pindah ke negara ataupun kita sedang ke luar negeri pada saat bulan suci Ramadan, kita ingin berzakat misalnya, tapi keadaan kita sedang di luar negeri, misalnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu makanan pokoknya apa? Misalnya kurma ataupun tepung atau gandum, seperti itu. Jadi berbeda seperti dalam zakat. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Jadi di dalam moderasi beragama ini itu bagaimana cara kita memberikan kemudahan kepada orang lain dalam mempraktekkan agamanya atau dalam beragamanya. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah, seperti itu ya. Ada cerita pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Jadi di dalam kita bermoderat atau bermoderasi beragama, itu kita harus mencari jalan tengah, seperti itu ya. Tidak harus ekstrim, kita tidak harus ekstrim kanan dan ekstrim kiri, seperti itu. Kita harus diposisikan kita di tengah itu. Nah, kita cari jalan tengahnya, seperti itu. Cara jalan mudahnya seperti apa? Seperti itu. Ya, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.